Oh ya Mam, sebelumnya maaf nih ya, kalau nonton video ini jangan sambil makan ya, karena kita lebih ngebahas. Emang sih nggak berpengaruh, itu mitos sih katanya, kalau ibunya makan sambal terus anaknya buang-buang air. Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiko Channel dalam segmen Baby Sharing. Baby sharing kali ini melanjutkan baby sharing sebelumnya mengenai cara mengatasi sembelit pada anak atau baby juga. Mamiko mau sharing mengenai cara mengatasi anak yang buang-buang air atau mencret ya, bisa dibilangnya. Gimana sih kita cara mengatasinya? Biasanya kan ibu-ibu tuh suka panik duluan ya. Ini kenapa pupnya kok cair? Ini kenapa pupnya itu hijau-hijau atau warnanya beda dari biasanya? Nah, Mamiko mau sharing cara mengatasinya gimana. Jangan panik dulu ya Mams, sebelum Mams semua nonton video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Mamiko mau sharing sekaligus ngasih tipsnya. Tentunya seperti biasanya, aku tuh pernah ngalamin memang baby Kia itu pupnya cair. Pastilah ya, semua ibu pernah ngalamin dan ketakutan ada, kebingungan. Iya, kenapa nih pupnya cair? Tumben gak kayak biasanya lebih cair, terus lebih sering, sehari bisa 3 kali atau bahkan lebih. Nah itu udah harus diwaspadain ya Mams. Dan selain itu juga kenapa nih warnanya beda gitu ya, dari biasanya ada yang hijau lah, ada yang kekuning-kuningan pekat lah gitu. Juga yang nanya ke Mamiko, Mams kalau pupnya bayi begini gimana ya? Mamiko mau kasih tahu nih sebelumnya, kalau bayi yang newborn ya, masih ASI, Mamiko pernah dapat ilmunya waktu baru melahirkan baby Kia. Kata susternya, bayi itu kalau baru lahir terus minum ASI ya dia pupnya masih encer-encer gitu, jadi kita nggak usah khawatir, memang seperti itu normalnya. Kalau yang susu formula ya, baik itu baru lahir ataupun udah agak besaran gitu ya, di atas 1 tahun, biasanya memang pupnya lebih padat. Oh ya Mam, sebelumnya maaf nih ya, kalau nonton video ini jangan sambil makan ya, karena kita lebih ngebahas yang agak jorok gitu ya. Kayak kalau buat para ibu-ibu mah udah biasa sih ya. Lanjut lagi, susu formula itu biasanya memang lebih padat pupnya. Tapi kalau misalnya dari awal udah encer-encer atau mencret-mencret gitu Mams, itu berarti nggak cocok. Makanya Mamiko mau kasih tipsnya nih ya, gimana sih cara mengatasi baby atau anak yang buang-buang air atau pencernaannya bermasalah. Yang pertama caranya, kurangi dulu makanan berserat. Kalau di video sebelumnya kan cara mengatasi bayi yang sembelit itu, perhatikan makannya ya, makannya udah kasih serat atau belum. Kalau lagi buang-buang air gini nih Mams, yang udah empasi atau yang udah makan, sebaiknya kurangi dulu makanan berserat, sayur-sayuran atau buah-buahan, terutama kayak jeruk atau buah yang asam-asam lah, pokoknya yang bisa memancing dia untuk buang air. Sebaiknya makan buah yang padat-padat kayak apel gitu, masih boleh lah ya, kayak pisang. Di samping itu makannya yang lembut-lembut dulu ya Mams, kayak bubur lah, nasi tim lah. Yang kedua, perhatikan susunya, sama seperti mengatasi sembelit. Kalau yang masih ASI berarti perhatikan pola makan ibunya. Apakah ibunya ini makan sambal? Emang sih nggak berpengaruh, itu mitos sih katanya, kalau ibunya makan sambal terus anaknya buang-buang air. Cuman ya, kalau memang anaknya lagi buang-buang air, sebaiknya dikontrol dulu makan pedesnya si ibunya. Kalau susu formula, pastikan si takarannya lagi nih, takarannya udah pas belum gitu. Kalau keenceran biasanya suka seperti itu Mams. Pengalaman baby Kia ya, kalau minum susunya nggak sesuai takaran, dia lebih encer gitu ya, itu pupnya akan lebih sering dan kayak cair gitu. Ketiga, Mamiko biasanya menggunakan Lacto-B untuk melancarkan pencernaan juga, tapi bisa untuk mengurangi buang-buang air. Jadi menekan buang-buang air tuh nggak terlalu sering jadinya. Tapi nggak langsung bikin stop juga sih kalau misalnya lagi buang-buang air atau lagi mencret-mencret. Pasti bertahap, hanya mengurangi ya Mams, bukan mengobati. Biasanya sih Mamiko gunakan yang lain lagi, yaitu di tips yang berikutnya. Yang keempat, itu Mamiko menggunakan oil, masih oil rahasia, sama seperti waktu mengatasi sembelit. Digunakan di perutnya, diolesi lalu diputar sesuai dengan angka jarum jam. Bertahap juga sama, mengurangi
buang-buang airnya itu. Yang kelima, yang terakhir, pastikan dia tidak kekurangan cairan ya. Ini sangat penting. Biasanya selain air putih, kasih Pedialit, cairan yang digunakan untuk mengatasi bayi yang buang-buang air atau mencret-mencret. Kalau udah balita, larutan Oralit. Tapi kalau untuk bayi atau batita, sebaiknya gunakan Pedialit ini. Ini lebih bagus sih untuk mengurangi, untuk mencegah dehidrasi juga. Pastinya kalau udah buang-buang air gitu ya, mencet-mencet, yang kita khawatirkan itu dehidrasi pada bayi ya. Jangan sampai dehidrasi terus kita terlambat, gak segera membawa ke rumah sakit terus kekurangan cairan. Aduh, amit-amit deh, jangan sampai ya. Terlambat sebelum penanganan selanjutnya. Kalau emang udah parah banget baru dibawa ke rumah sakit dan segera diinfus. Karena banyak banget ya mams kasus-kasus atau cerita yang Mamiko denger itu bayi atau anak meninggal itu gara-gara kurangan cairan atau dehidrasi karena dia buang-buang air muntaber lah, atau hanya buang-buang air lah terlalu sering gitu, dan ibunya tuh nggak cepat tanggap mengatasinya sebelum dibawa ke rumah sakit atau sebelum dilakukan tindakan selanjutnya. Cukup sampai di sini dulu baby sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat mam semua dan menghibur mam semua tentunya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing lagi seputar baby atau mengenai cara mengatasi baby kekurangan cairan atau buang-buang air, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram Mamiko Intan_Rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Jangan lupa juga follow TikToknya Mamiko di @mamikul. Thank you for watching. Sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum. Bye bye.